alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada Sabtu ini kita kembali bertemu dalam program KKA Konsultasi Keluarga Asmara yang merupakan program dari kerjasama dengan Dayah Tahfiz Al-Atiyah Aceh Besar, Aceh. Dalam KKA kali ini kita mempunyai bahasan yang menarik yang tentunya sangat diperlukan oleh kita semua mengenai ekonomi keluarga. Ketika pandemi mengguncang ekonomi keluarga. Salawat salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, contoh teladan uswah bagi kita semua sampai akhir zaman. Menderita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sehat selalu dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sekarang sama-sama kita mendengarkan presentasi materi tentang ekonomi keluarga yang akan dibawakan oleh Bunda Rita. Silakan Bunda. Terima kasih Bunda Wati. Baik, sebelum saya mulai, saya buka dulu filenya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih para sahabat yang sudah bergabung di Zoom, di Facebooknya Dayah Al-Atiyah, maupun nanti bisa live streaming juga di YouTube-nya Rumah Bahagia. Alhamdulillah, KKA Konsultasi Keluarga Asmara seri keempat ya bisa kita laksanakan pada kesempatan berbahagia ini di bulan Agustus, di mana bulan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Hari Damai Aceh. Ya. Hari Damai Aceh. Oh iya. Ya, terutama untuk di Aceh juga, ya, semua sahabat keluarga yang ada di Aceh khususnya, ya, kita kembali bersama, bertemu, ya, salawat dan salam, semoga Allah curahkan juga terus kepada Rasul kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bunda Wati, terima kasih yang tetap setia menemani walaupun pekan lalu sempat absen ya karena satu dan lain hal. Alhamdulillah hari ini kita bisa sharing-sharing juga nih sama Bunda Wati, nggak hanya dengan saya sendiri ya. Yang kita akan bicara tentang ketika goncangan ekonomi melanda keluarga. Mudah-mudahan sahabat keluarga yang hari ini sedang kurang sehat, Allah sehatkan. Yang sedang dilanda kesulitan ekonomi, mudah-mudahan Allah berikan jalan-jalan keluarnya. Yang sedang dibuat ada masalah galau, kesulitan-kesulitan yang lain, semoga juga Allah mempermudah jalan-jalan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat keluarga, tentu ya salah satu faktor atau sektor yang mengalami dampak besar akibat pandemi COVID-19 ini adalah memang masalah ekonomi rumah tangga atau ekonomi keluarga. Bahkan Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa sektor rumah tangga mengalami tekanan dari sisi konsumsinya. Selain karena memang masyarakat ya kurang bisa beraktivitas seperti biasa ya ketika di luar rumah, nggak seperti biasanya kan kondisi hari ini ya, sehingga daya beli pun tentunya menurun juga karena kehilangan pendapatan dan terutama bagi keluarga miskin dan keluarga yang rentan. Nah, ini sangat berdampak sekali dengan kondisi pandemi yang sudah memasuki bulan ke-6 ya untuk di Indonesia. Bank Indonesia sendiri pun pernah melaporkan adanya penurunan konsumsi rumah tangga. Bahkan seorang peneliti bernama Zainul Hidayat
dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau mengatakan memperkirakan akan ada sekitar 17,5 juta ya, rumah tangga yang terancam kemiskinan karena adanya penurunan upah ya, dan tanpa pendapatan ya, akibat dari pandemi COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan ini cepat berlalu ya, sahabat keluarga, sehingga kita tidak perlu berlama-lama dalam kondisi yang seperti ini. Bahkan jauh sebelum pandemi terjadi pun, kalau lihat data dari Kementerian Agama tahun 2014, itu ada sekitar 24% ya, sebanyak 24% itu ternyata kasus perceraian itu terjadi di dalam keluarga dikarenakan faktor masalah ekonomi. Jadi memang ini suatu permasalahan yang sebelum pandemi aja sudah jadi permasalahan juga ya, 24% bukan angka yang kecil ya. Kemudian apalagi dengan kondisi pandemi hari ini bisa jadi semakin banyak kasus-kasus yang dialami oleh keluarga Indonesia, rumah tangga yang ada di Indonesia tentunya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa terlepas dari hal-hal yang semacam itu. Sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, di KKA seri yang ketiga, ya kita bicara tentang masa-masa awal pernikahan, ya. Masa awal pernikahan ini kan menjadi fondasi dasar dalam kita berkeluarga. Dan salah satunya saya sampaikan kemarin, pekan lalu, salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ya ini kasus tentang masalah ekonomi keluarga. Sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, tentu sebelum jauh ke sana, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua tentang bagaimana di sini ada dua tugas pokok manusia, dua tugas penting daripada tugas manusia. Yang pertama tugasnya adalah sebagai khalifah fil ardh, sebagai wakilnya Allah di muka bumi. Ya, yang tugasnya adalah mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Jadi tugas pertama ini adalah sebagai khalifah karena sebagai wakil. Jadi bagaimana kita mampu menjadi wakilnya Allah yang paling baik ya, untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan di dalam hidup dan kehidupan kita. Yang tidak kalah pentingnya, tugas pokok manusia di sini adalah tugas pengabdian atau ibadah dalam arti tentunya yang sangat luas. Sebagaimana juga ayat yang sama-sama kita pahami, ya, surat surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berkeluarga adalah merupakan fondasi kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Karena pernikahan ini suatu yang sangat sakral. Tentu kita berharap pernikahan yang dilakukan oleh kita ini bukan hanya sebatas di dunia saja, tapi kita juga sampai nanti ke akhirat, di alam akhirat, di mana disitulah kehidupan yang paling abadi, kita bisa tetap bersama dengan keluarga kita tentunya, ya, bersama di dalam surganya. Dan cita-cita tertinggi kita, mungkin kita ingin masuk ke dalam surga Firdaus, surga tertinggi yang ada di akhirat nanti. Ini dua tugas penting ini yang harus dipahami dulu oleh kita sebagai hambanya, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita kemudian sudah memahami tentang tugas pokok kita sebagai manusia, maka ketika kita masuk dalam fase berkeluarga, kita akan lebih mudah lagi dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita, memaksimalkan sebaik mungkin
ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat keluarga, yang tidak kalah pentingnya juga kita perlu tahu tentang hak dan kewajiban suami istri. Jadi saya berikan beberapa hal saja, nanti silakan bisa dipelajari lebih jauh. Yang paling pokok dan paling utama tentunya adalah kewajiban utama suami adalah menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, bagi wanita. Ya, utamanya di sini adalah dalam keluarga. Sekaligus juga dia sebagai pelindung utama keluarga. Anaknya, istrinya, ibu kandung, saudari, bibi, ponakan, ya, dan sebagainya. Ini adalah merupakan kewajiban suami, sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 34 maupun di dalam surat An-Nisa ayat 23. Nanti bisa dibaca oleh kita semua, kita perdalam kembali. Kemudian kewajiban yang lain bagi suami adalah memenuhi semua kebutuhan nafkah, baik itu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan anak istri. Ini menjadi kewajiban utama suami, ya, memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batinnya, ya, harus dipenuhi oleh suami. Kemudian menyiapkan bekal hidup untuk istri, ya, sebelum wafatnya. Dia harus sudah punya, ya, kemampuan untuk memanage keuangan keluarga. Nanti Bunda Wati mungkin kapan-kapan Bunda Wati barangkali yang bisa sharing tentang manajemen keuangan keluarga. Dan untuk istri sendiri kewajiban utamanya adalah merawat, mendidik anak-anak dan seterusnya. Ya. Kewajiban yang lain mengatur urusan rumah tangga mulai dari sumur, kasur, dapur, ya, itu di-manage. Ya. Tapi bukan berarti semuanya dikerjakan oleh istri, namun dia bisa memanage-nya. Mau dari mendatangkan tenaga luar atau tenaga dalam negeri. Ya, tenaga luar, ya, alat-alat canggih gitu kan, ya, dalam negeri, ya, mungkin sejawat atau mungkin kerabat atau tetangga yang kita pekerjakan di dalam rumah kita. Nah, ini yang perlu juga dipahami oleh kita bersama sebagai sebuah keluarga, hak dan kewajiban suami istri. Sahabat keluarga, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memberikan suatu arahan kepada kita, yang Allah memberikan suatu batasan-batasan, di mana di sini digambarkan, ya, oleh Allah di dalam surat Al-Hadid ayat ke-7, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya itu akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi kalau suami memberikan nafkah kepada keluarganya, ya, subhanallah, ya, ini merupakan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar. Bahkan Allah juga mengingatkan kita di dalam firman-Nya yang lain, ya, dan carilah apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu di akhirat, tapi jangan kamu lupa juga dengan bagian duniamu. Jadi jangan sampai tidak balance antara pencarian akhirat, kehidupan akhirat dengan pencarian kehidupan dunia kita. Ya. Dan sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita sudah mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, ya, maka dengan sendirinya hak kita pun akan mudah untuk kita dapatkan. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga menyampaikan kepada kita sekalian, ya, dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, ya, uang dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, uang dinar yang engkau sedekahkan pada fakir miskin, dan uang dinar yang engkau nafkahkan bagi keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan bagi keluargamu. Jadi pahalanya luar biasa. Maka tidak heran kalau ini menjadi satu yang sangat penting dipahami oleh kita sekalian. Ini sebagai fondasi yang kuat, ya, bagi keutuhan keluarga itu sendiri.
sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah. Nah, tentunya apa sih permasalahan utama di dalam keluarga itu sendiri? Ini dia. Paling tidak saya menggambarkan ada 3 permasalahan utama ekonomi keluarga. Ya. Yang pertama adalah karena penghasilan tidak sepadan dengan pendapatan. Ya. Penghasilannya tidak sepadan dengan pendapatan. Di sini, ya. Besar kecilnya penghasilan itu semua kan tergantung dari zat pemberi rezeki, ya, dan juga tergantung dari kemampuan orang dalam mencari nafkah. Jadi ada 2 hal penting. Jadi zat yang memberikan rezeki itu Allah, dan kitanya manusia kemampuan dalam mencarinya. Ya, sejauh apa kita mampu untuk mencari nafkah ini? Sementara banyaknya rezeki yang diperoleh tidak menjamin kebahagiaan keluarga akan terwujud. Sebaliknya, sedikitnya rezeki, tetapi ketika disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu ini akan mendatangkan kebahagiaan dalam keluarga. Makanya di sini yang perlu diperhatikan adalah ya, apakah penghasilan kita sepadan, ya, tak sepadan dengan pendapatan. Ya. Maaf, maksudnya pengeluaran ya, maaf ini ya, pengeluaran tak sepadan dengan pendapatan. Ya, salah sedikit kutip ya. Jadi bagaimana pengeluarannya, apakah sepadan dengan pendapatan yang kita keluarkan? Ya. Besar pasak daripada tiang, biasanya kita mengenalnya suatu pepatah demikian. Yang kedua, tidak mampu bekerja sama dalam mengelola keuangan. Ya. Antara suami istri, ya, antara pasangan, ya, ketidakmampuan dalam bekerja sama mengelola keuangan ini juga bisa menyebabkan permasalahan ekonomi dalam keluarga kita. Kita tahu bahwa sifat dasar manusia ini adalah kan serakah. Manusia nggak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Manusia akan selalu mencari ya, tambahan-tambahan yang diinginkan ya, dengan lebih. Nah, bagi orang-orang yang beriman, maka dia berapapun yang dia dapatkan, dia akan mensyukurinya. Dengan mensyukuri ya, apa yang dia dapatkan, ya, maka ini akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu penting bagi kita sekalian untuk mampu mensyukuri atas segala ya, nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita sekalian. Ini permasalahan yang kedua. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, ya, biasanya permasalahan utama ekonomi keluarga itu muncul karena apa? Karena tidak memiliki rencana keuangan. Ya. Untuk apa? Ya, nggak punya tabungan, nggak punya kalau di Aceh itu biasa orang tua suka banyak simpanan emas nih ya Bunda Wati ya. Pak, tabungan paling utama itu adalah ya, biasanya berupa emas ya. Dan atau kalau dulu waktu saya kecil jumputan beras itu juga ya, ketika awal-awal dalam berumah tangga ya, ini ternyata manfaatnya sangat besar ya. Jika nggak punya beras, ya itu nanti bisa dipakai, dipergunakan. Nah, kalau di Aceh jemputan beras itu untuk masjid, Bu. Keuangan, akhirnya timbul konflik antara suami istri, antar pasangan itu sendiri. Maka di sini perlu dipahami oleh kita sekalian. Ya, ada beberapa kiat yang ingin saya sampaikan ya, yang terkait dengan gimana kita supaya gonjang-ganjing berkeluarga itu dalam masalah ekonomi ini tidak banyak melanda perekonomian kita. Biasanya ini memasuki di tahun-tahun ketiga, ya, kelima, atau di 5 tahun yang kedua. Biasanya permasalahan ini banyak muncul. Kenapa? Sudah ya biasanya kalau yang normal mungkin ya kebanyakan orang sudah punya anak. Anaknya bukan hanya 1 kalau udah 5 tahun ke atas ya. 6 tahun itu mungkin sudah ada yang punya anak 3, 4, ya bahkan 5 ya. Dan ketika anaknya bererot ya bererot. Anaknya rapet-rapet gitu ya, jarak antara satu dengan yang lain, akhirnya memang
keinginan untuk apa namanya, atau ketakutan tidak bisa mendidik, tidak bisa menyekolahkan, tidak bisa ngasih makan. Nah, ini sering terjadi ya, di dalam keluarga itu sendiri. Maka ada beberapa kiat yang coba saya ingin sampaikan. Nanti sahabat keluarga juga sebenarnya bisa menambahkan kiat-kiat tersebut. Yang pertama ya adalah ya, berupaya untuk hindari berhutang. Ya. Islam, ya, ajaran agama yang sangat kita yakini, ya, itu menganjurkan kepada kita untuk menghindari yang namanya hutang, ya, berhutang. Kenapa? Karena berhutang ini kan adalah suatu kondisi di mana kita itu meminjam atau menggunakan hak milik orang lain. Karena peminjaman hak milik orang lain tersebut kan dibatasi oleh waktu, sehingga kita punya kewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan jatuh tempo pembayaran. Nah, ini penting dipahami oleh kita sekalian. Bahkan ayat terpanjang ya, itu ada di dalam surat terpanjang, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ya, itu kan bicara tentang hutang piutang, catat mencatat terkait dengan masalah hutang piutang. Itu sangat tegas sekali Allah memberikan informasinya kepada kita. Ini menggambarkan betapa memang Islam menganjurkan kepada para pemeluknya untuk apa? Ya, berupaya sebisa mungkin menghindari yang namanya hutang piutang, apalagi yang terkait masalah-masalah yang nggak penting-penting banget gitu. Ya, kalau nggak penting banget ya kita berupaya untuk tidak berhutang. Ya, karena kalau udah sekali berhutang biasanya keasikan, keenakan, ya akhirnya terus berlanjut ya tutup lubang, gali lubang. Inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan berumah tangga. Ya. Dan bahkan ketika jasad kita saja nanti ketika kaku jasad kita, ya, yang sering dipesankan oleh orang-orang yang masih hidup, ya, bertanya dengan orang-orang yang masih hidup, ya, kalau ada hutang piutang si mayit, ya, maka silakan berurusan dengan ahli warisnya. Tentu sebagai kepala keluarga, sebagai anggota keluarga, kita tidak menginginkan ketidakadaan kita di dunia, ya, meninggalkan dunia, ya, kemudian meninggalkan juga penderitaan buat ahli waris kita. Ya. Berupaya sebisa mungkin untuk menghindari hutang piutang ini, karena apalagi karakter orang-orang di Asia ini, ya kalau kita perhatikan paling gampang kali ya minjem. Kadang-kadang orang yang minjem lebih galak dari orang yang meminjamkan. Ya, pernah nggak sahabat keluarga mengalami orang yang mau minjem tuh ngejar-ngejar sama yang mau meminjamkan hutangnya. Ya, tapi giran ditagih, ya mengelak dan paling galak. Ini kan sering terjadi karena ya itu tadi. Seringkali kita menyepelekan masalah ini. Padahal dalam suatu kisah pernah ketika seorang sahabat yang masih punya hutang piutang dan belum ada yang menanggung, ya Rasulullah sampai mengatakan, ada nggak yang siap menanggung dulu ahli warisnya? Karena tergadai, dia tidak bisa masuk ke dalam surga sebelum hutang piutangnya diselesaikan, belum hutangnya diselesaikan. Ini sangat penting sekali kalau sahabat keluarga punya hutang, ya paling tidak ahli warisnya harus mampu mengetahuinya supaya ya, amal soleh yang sudah dilakukan oleh kita ya, itu tidak menjadi sia-sia hanya karena ada masalah hutang yang belum tertunaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua sahabat keluarga ya kiatnya adalah menabung. Menabung, saya mendefinisikan di sini ada menabung yang sifatnya duniawi dan ada yang sifatnya ukhrawi. Ya, kalau yang sifatnya ukhrawi ya seperti memperbanyak sedekah, kita punya tabungan untuk berinfak.
bersedekah, maka pendapatan yang kita miliki itu pertama yang harus kita potong dulu, yang harus kita sisihkan dulu adalah ya untuk kita berinfak, ya, bersedekah minimal paling tidak 2,5% dari pendapatan, seluruh pendapatan kita, seluruh penghasilan kita, kita sisihkan 2,5%-nya untuk berinfak, untuk bersedekah. Langsung kita pisahkan. Seringkali kita melakukan ini justru di akhir, ya, di akhir, artinya di awal, ya, di awal ketika kita mendapatkan uang atau mendapatkan gaji, mendapatkan nafkah dari suami, kita sisihkan dulu 2,5%-nya untuk infak dan sedekah. Ya, walaupun mungkin secara nisabnya belum terpenuhi misalnya, ya, maka paling tidak jatuh kepada nilai infak atau nilai sedekah itu sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya. Kemudian sahabat keluarga, ya, ketika kita sudah tadi mampu menabung secara ukhrawi, kita juga perlu menabung yang sifatnya duniawi. Jadi selain menabung, jadi pertama pendapatan itu kita potong untuk menabung yang sifatnya ukhrawi dan juga yang sifatnya duniawi. Sifatnya duniawi misalnya tabungan pendidikan, buat tabungan kesehatan kah, ya silakan disesuaikan dengan pendapatan yang kita miliki. Tapi tetap harus ada sekecil apapun. Ya, bukankah ada pepatah mengatakan ya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Hemat pangkal kaya. Bagaimana di awal-awal mungkin ketika pendapatan kita masih kecil, ya, kita berupaya untuk semaksimal mungkin untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang ada dengan cara kita menabung dari sedikit demi sedikit. Ya, insya Allah kalau kebiasaan ini sering dan sudah kita lakukan, maka akan mudah ketika kita punya pendapatan yang besar. Ya. Tapi kalau dari yang kecil saja pendapatan yang kita dapatkan tidak mampu kita untuk menyisihkan tadi yang utama tadi, ya, maka niscaya kita pun akan kesulitan untuk mengeluarkannya ketika pendapatan kita sudah mulai membesar. Ini yang kedua. Yang ketiga, sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, buatlah skala prioritasnya. Ya. Halo, putus Bu, putus. Halo, ya? Putus. Terputus. Enggak, masih bisa. Halo. Ya. Buatlah skala prioritas. Putus, Bu. Keinginan manusia tentunya sangat banyak, ya, dan tidak ada batasnya. Belum tentu keinginan adalah kebutuhan kita. Tetapi setiap kebutuhan pasti sesuatu yang amat sangat diinginkan dan diperlukan oleh kita. Macet Bu, macet. Oh, sinyalnya barangkali ya. Bentar. Masih bisa on kok, Bunda. Ya. Belum. Halo, sudah bisa? Ya, di meja saya satu lagi masih bisa terpantau. Baik, ya. Ya, ulangi lagi. Yang ketiga adalah kemampuan untuk melakukan skala prioritas. Ya, skala prioritas tentang keinginan manusia itu tentunya sangat banyak dan tidak ada batasnya. Belum tentu keinginan adalah kebutuhan, tetapi setiap kebutuhan pasti sesuatu yang amat diinginkan dan diperlukan. Kebutuhan jika tidak dipenuhi, ini akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikisnya. Jadi kalau kebutuhan tidak mampu dipenuhi, akan mempengaruhi ya baik kondisi fisik maupun kondisi psikisnya. Sedangkan keinginan jika dipenuhi pada saat itu tidak berdampak serius pada fisik maupun psikisnya. Ya. Jadi memang harus pandai-pandai kita melihat dan menentukan apakah ini kebutuhan, apakah ini keinginan. Ya, contoh kecil sederhana aja. Pengen banget makan nasi Padang. Pengen banget makan
nasi Aceh gitu ya. Ini keinginan apa kebutuhan? Kebutuhannya kan adalah kita makan, ya. Sandang kita terpenuhi. Kebutuhan untuk kita makan 2-3 kali itu bisa terpenuhi. Ya. Tapi ketika pakai apanya, ya, pakai nasi padang kah, pakai gulai kari Aceh kah, pakai kari Aceh kah, kuah belango kah, gitu ya. Itu kan keinginan. Ya. Tapi kalau memang belum sesuai dengan pendapatan kita, ya maka keinginan itu harusnya mampu untuk kita kalahkan. Yang penting adalah kebutuhan kita bisa kita penuhi. Ya. Apakah ini kebutuhan ataukah ini keinginan? Ya, inilah yang perlu diperhatikan dengan baik, ya, sebagai melihat skala prioritas yang seharusnya mampu untuk dimiliki oleh kita sekalian. Ya. Kurang lebih itu, sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kalau minimal tiga kiat ini kita mampu untuk meramunya dengan baik, ya mudah-mudahan permasalahan-permasalahan ekonomi dalam keluarga itu bisa kita hindari. Sahabat keluarga, tentunya setiap kita itu kan punya ujiannya, ya. Dan setiap ujian itu datang sebenarnya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup. Di ujian dalam rumah tangga, dalam keluarga, baik masalah ekonomi, ya, masalah kesejahteraan, dan masalah-masalah yang lainnya, sesungguhnya itu semua adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup. Ujian hanya diberikan kepada yang sanggup. Ujian yang sulit akan bersanding sesungguhnya dengan solusi yang mudah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahkan 2 kali Allah memberikan penekanan di sana. Sama kesulitan ada kemudahan, dan sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan sampai ditekankan oleh Allah. Ini menggambarkan bahwa setiap kesulitan-kesulitan itu sesungguhnya ada solusi, ada jalan keluarnya. Allah menginginkan hambanya itu mudah dalam menghadapi kehidupan dan tidak menghendaki yang namanya kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak akan memberikan beban di mana kita memang belum sanggup. Ya. Karena itu, sahabat keluarga, kalau kita mengalami kesulitan dan tidak pernah tuntas, ya, yang salah adalah Anda, bukan Allah. Karena apa? Karena kita tidak pernah mau keluar dari kesulitan. Ingin keluar dari kesulitan, tapi tidak memakai dengan cara Allah. Kalau kita ingin keluar dari permasalahan-permasalahan kehidupan apapun, maka pakailah dengan cara-cara yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan demikian, ya, kita semua bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, ya, bahwa permasalahan ekonomi keluarga ini, ya, sesungguhnya adalah hanya bagian kecil saja di dalam kehidupan kita berumah tangga. Banyak kok bisa yang kita lakukan untuk terhindar dari permasalahan-permasalahan. Karena itu sekali lagi, ingat bahwa setiap ujian yang datang kepada keluarga kita, kepada kita sendiri, sungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Mudah-mudahan sahabat keluarga, ya, bisa mengambil pelajaran di sini, kita bersama-sama keluar dari fase-fase kesulitan seperti ini, yakin, ya, bahwa Allah memberi rezeki kepada kita semua,
sehingga kita bisa mampu menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam keluarga ini dengan sebaik-baik mungkin. Sekali lagi demikian yang bisa saya paparkan. Nampaknya Bunda Wati tadi kehilangan sinyal ya. Ada. Ya. Ya demikian Bunda Wati yang bisa saya sampaikan. Namun saya mohon maaf kepada sahabat keluarga ya, dalam kegiatan konsultasi keluarga asmara untuk hari ini nampaknya kita hanya bisa sampai pukul 11 ya. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan maka bisa kita cukupkan juga ya. Karena saya ada satu dan lain hal ya, mohon maaf tidak bisa sampai seperti biasanya. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya buat saya dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan dalam kita mencoba menjadikan keluarga-keluarga kita yang selalu penuh asma, as-sakinah, mawaddah, warahmah. Sekali lagi, demikian yang bisa saya sampaikan. Usikum bitaqwallah wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.